BUMN itu saat ini resah dan gelisah malahan. Orang mau resah toh. Soalnya bila sudah ganti pemerintah dengan presidennya Pak Prabowo, apa masih dapat dana dari BUMN nanti? Soalnya program makan bergizi sendiri dalam setahun itu ngabisin duit setara 450 triliun. BUMN bakal kebagian. Kayaknya ini rakyat kita ini banyak yang nggak melek ekonomi ya. Apalagi kaitannya dengan keuangan negara. Nah saat ini negara kita ini lagi nanggung ekonomi yang sangat berat. Abot banget. Ya, akibatnya apa? Bu Sri Mulyani Indrawati nggak berani narik utang baru. Ora wani utang meneh, wis kakean. Nah hingga semester pertama usai, kondisi uang negara kita lagi empot-empotan. Lu jangan dikira ekonomi rakyat yang sedang berdarah-darah ini, duit negara gak ada bedanya. Tak kasih tahu ya, ini Begawan sok pinter. Nah saat APBN ditetapkan, perkiraan defisit APBN 2024 sebesar 522,8 triliun. Oke, nah ini ternyata ini baru satu semester waktu dimonitoring itu defisit kita sudah mencapai 609,7 triliun. Lah piye kalau gitu? Nah sing ra mudeng ngrungokke wae. Nah, alias hampir meningkat 100 triliun sendiri. Penyebabnya apa? Ya yang paling utama jelas belanja negara yang ugal-ugalan. Yang lebih besar dari rencananya. Ibarat di rumah tangga ini. Blonjone mung 5 juta baru tanggal 15 setengah bulan kok duitnya sudah kepake 3 juta, tinggal 2 juta ini. Kan otomatis alarm keuangan kita menyala, bunyi duit kan gitu. Nah demikian pula yang dirasakan oleh Bu Sri Mulyani Indrawati. Dan ketidakstabilan ekonomi itu membuat beliau mesti hati-hati mengelola duit. Menteri Keuangan ini. Nah, jika teledor sedikit aja APBN kita bisa jebol, bisa tsunami nanti. Dan daya rusaknya bisa menjalar kemana-mana. Yang merasakan akhirnya siapa? Ya rakyat lagi. Masalahnya cukup itu? Oh enggak, masih banyak ini. Pada bulan Juli ini beberapa BUMN rame-rame meminta suntikan modal ke PMN alias penyertaan modal negara. Jumlah BUMN yang minta suntikan itu wakeh banget itu. Hanya yang dituruti cuma 17 BUMN yang dapat tambahan modal, liane tok nesek, dicuekin dulu daripada jebol. Lah jujur saja nih Om Begawan tuh bingung ini. Bukankah BUMN ini mestinya kan untung. Harusnya kan menyetor laba ke pemerintah, loh kok malah jaluk suntikane, janjane ada apa ini? Wah, untung sithik blonjone diakei. Nek rugi jaluk bantuan suntikan, ini BUMN itu apaan ini? Kenapa tiap tahun malah meminta modal? Sudah gak gitu permintaan modalnya gak seimbang dengan laba bersih yang diperoleh BUMN. Badan usaha milik negara garek ngeruk tok loh. Semuanya sudah disiapkan. Lah kok rugi? Lah ini sebagai ilustrasi nih. Atau gambaran saja ini. Misalnya anak kita modali usaha warung nih. Tiap bulannya kan harusnya dia dapat lagi dan dari hasil jualan warung ada keuntungan lah. Anggap per bulan dia bisa menjalani hidup dari duit warung itu. Nah, misalnya kebutuhan hidup anak kita itu 2,5 juta per bulannya. Tapi dia masih minta kita ikut banting buat belanja bahan mentah. 2 juta tiap bulan misalnya. Nek dihitung bodoh saja, apakah warung yang dikelola anak kita rugi? Atau bati atau rugi? Ya jawabannya kan jelas toh. Ya rugi lah. Lah secara perhitungan di atas kertas pasti ada selisih 500.000. Nilai sebesar itu tidak bisa dianggap laba. Sebab masih ada pengeluaran yang belum tertulis, yang tidak masuk di keuangan warung. Nah gitulah. Misalnya bayar listrik dan langganan air bersih buat masak, masih ikut sebagai orang tua. Belum tenaga anak kita sendiri yang jualan makanan. Kan mesti dihitung juga itu kalau secara profesional. Masa dia jualan tenaganya tidak dihitung atau dikompensasi sebagai biaya sama sekali. Ya biaya operasional lah.
Maka hasil warung yang besarnya 2,5 juta per bulan itu aslinya rugi. Nah ini demikian pula yang berjalan di BUMN kita ini. Dari 17 BUMN yang mendapat suntikan modal pemerintah, tidak sedikit sebenarnya yang mengalami kerugian. Dan sayangnya dari 17 BUMN itu beberapa diantaranya punya nama baik janjannya itu. Misalnya di bidang konstruksi, 3 nama besar BUMN kita yang mengajukan suntikan modal, mereka itu Wika. Wow, itu hebat itu Wika. Hutama Karya, Dana Dikarya. Oh itu konstruksi BUMN plat merah ini yang harusnya punya laba banyak. Namun hanya Wika saja yang keturutan dapat tambahan modal, yang dua cuekin. Sisanya dapat suntikan non tunai. Ada BUMN yang bergerak di sektor properti, misalnya Sarana Multigria Finansial. Ada juga Perumnas itu. Keduanya mendapatkan kuncuran yang tidak kecil juga itu. SMF memperoleh 1,89 triliun, sementara Perumnas mendapat kucuran yang hampir setara itu 1,1 triliun. Yo harusnya bisa menyetor ke negara yang membebani, Pak. Piye ini BUMN ini? Ya bukankah dalam bayangan ideal kita ini? Tiap tahun semua perusahaan akan menyetor laba bersihnya ke pemerintah, termasuk diantaranya ya BUMN tadi. Nah, perhatian saja itu. Lihat aja itu. Ada BUMN sektor laba bersihnya puluhan atau ratusan miliar. Ngajuin suntikan modalnya mencapai triliunan. Lah piye gitu itu. Oh begitu, Menggawan kasih contoh ya. Sebut misalnya nih SMF. BUMN ini laba bersihnya tahun kemarin itu 463 miliar. Dan tahun ini tembus 418 miliar. Ya memang sih naik, tapi dengan kemampuan segitu, mosok ngajuin suntikan modal minta 2 triliun ini. Kan ya lucu, tambah lucu lagi itu Perumnas. Lucu lagi nih, laba bersih tahun kemarin itu cuma 15 miliar. Tahun ini targetnya 118 miliar. Ngajuin suntikan modalnya 1,1 triliun. Lah adoh banget itu. Dari laba yang disetorkan itu. Ini duitnya dona inti nih. Rakyat kan jadi bingung. Ini yang paham ekonomi. Saya ora paham ya ora ngerti. Nek mung basbus tidak ada yang tahu. Ini ya gimana ini kok kondisi BUMN kita ternyata pada pontang-panting nyukupi kebutuhan modal mereka. Nah, bila BUMN itu rutin tiap tahun minta suntikan modal, tambahan modal, berarti nggak ada pendapatan dong BUMN kita. Tidak pernah memberikan masukan laba ke pemerintah. Lah kon masuk sokon di suntikan modal dalam bentuk triliunan, laba bersihnya cuma miliaran. Yuk kadoan itu. Itu kan konyol itu. Defisit namanya itu, rugi. Nah dalam konsep dodolan tradisional, apa yang terjadi pada BUMN kita? Ya namanya itu tombok. Kalau bahasa pasarnya itu tombok. Kalau bahasa premannya R itu, R tahu, rugi. Lah wong setor ke negara hanya puluhan atau ratusan miliar. Minta triliunan suntikannya. Nah, dari konsep dagang, kondisi ini nggak masuk. Bisa disebut BUMN kita itu tidak liquid atau tidak sehat. Nek ora sehat ya ngapain dipertahankan? Suntik mati saja. Nah, diobati kelarangan. Lah ya jebol APBN kita kalau cuma nyuntik tak ngobat ke orang mari-mari tambah parah. Lah ini para petinggi BUMN itu harus bisa membuat yakin pemerintah harusnya mengucurkan dana PMN itu setelah dilakukan audit independen sejak Juli. Mesin penghasil duit negara itu harusnya. Nah, pada beramai-ramai minta duit ke negara malah. Bahkan di dalamnya termasuk Pertamina itu. Lah wong Pertamina saja laba bersihnya enggak mencapai triliunan. Negara suruh nyuntik modal. Wah, ngeri. Ngeri banget deh pokoknya. Ya kita rakyat kecil saja. Rakyat kecil ini buka usaha nek terus-terusan tekor, terus-terusan rugi. Ya pilih tutup saja usahanya, ganti yang lain. Padahal kita tahu loh, beberapa BUMN kita itu memegang kendali penuh. Nggak ada pesaingnya itu. Sendirian.
Sebut misalnya tuh PT Telkom tuh. Saingannya siapa? Pertamina itu saingannya siapa? PLN, PT Inka. Ya mestinya bisa memberi pendapatan pada negara. Lah kenapa malah minta suntikan modal ya? Wah ini perlu presiden kita yang baru ini harus mikir ini. Bagaimana bisa mengerti ini? BUMN itu saat ini resah dan gelisah malahan. Orang mau resah toh. Soalnya bila sudah ganti pemerintah dengan presidennya Pak Prabowo, apa masih dapat dana dari BUMN nanti? Soalnya program makan bergizi sendiri dalam setahun itu ngabisin duit setara 450 triliun. BUMN bakal kebagian. Hanya untuk Madiang tok ini. Nah untuk tahun pertama aja rencana alokasi makan bergizi itu mencapai 71 triliun. Ya, tapi makin tahun pasti alokasinya ya makin dinaikkan. Lah apa BUMN itu masih bisa dapat kucuran dana untuk turahan. Ya bisa jadi no. Presiden masih butuh duit kok. Buat menangani Pilkada Jakarta misalnya, makanya dana buat bansos. Sampai Oktober. PKH berbagai macam subsidi. Ya terus saja meningkat dari hari ke hari. Masih ada loh kebutuhan besar lain yang tidak bisa dianggap tidak penting. Apa itu? Duit buat melanjutkan IKN. Nah ini gede. Soalnya belum ada investor internasional yang mau turut berkontribusi di pembangunan IKN. Pak Jokowi katanya ada 30 investor datang, ada. Wah, nggak ada. Belum ada. Makin hari bukannya BUMN ini makin besar labanya, bersihnya makin baik kok. Malah pada minta suntikan. Berarti pada sakit yang minta disuntik. Nah dengan logika sederhana saja lah. Ada mekanisme yang tidak tepat. Pasti ini ada masalah di dalam ini. Sehingga BUMN kita itu terus-menerus menghabiskan duitnya rakyat. Nah, Om Begawan tahunya ya BUMN ini anggar labanya banyak, karyawannya gajinya naik. Pasti ini. Rugi sedikit minta suntikan. Ini BUMN. Lah tata kelola keuangan negara, juga pemandirian BUMN belum bisa terrealisasi. Nah pertanyaannya ini, mau sampai kapan kondisi begini nih? Dipertahankan terus-menerus. Sampai APBN jebol, sampai chaos, dan rakyat menjadi korbannya. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Ini pesan Om Begawan. Salam Begawan. Sampai jumpa. Dadah.